Selamat pagi, kita melanjutkan materi kita hari ini ke penilaian obligasi dan saham. Yang perlu saya jelaskan pertama di awal ini adalah sebuah perusahaan itu perlu melakukan penilaian obligasi dan saham untuk memanfaatkan jika dia memiliki idle cash atau kas yang tidak akan digunakan segera, sehingga daripada menyimpannya dalam bentuk kas, lebih baik itu disimpan dalam bentuk surat berharga. Yang paling besar tentu kelompoknya adalah obligasi dan saham. Ini sebenarnya juga merupakan lanjutan dari manajemen kas dan surat berharga. Jadi, sewaktu kita belajar manajemen kas dan surat berharga, kita tahu bahwa kas yang terlalu besar itu akan dikonversi menjadi surat berharga. Masalahnya sekarang tentu sebagai sebuah kebijakan investasi yang akan menghasilkan return bagi perusahaan, maka uang kita yang kita miliki, idle cash yang kita miliki, tentu kita belikan saham ataupun obligasi yang potensi untuk mendapatkan return atau profitabilitas untuk mendapatkan return yang lebih besar dan lebih baik, itu akan menjadi prioritas kita. Artinya jika ada saham-saham A, B, C, dan D, maka yang mana yang akan kita beli itu harusnya adalah eh, yang memberikan return lebih tinggi bagi perusahaan. Nah, bab ini bicara tentang hal tersebut. Kita akan melakukan penilaian atas obligasi dan saham untuk memanfaatkan idle cash yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Saya akan share screen. Oke, seperti biasa, bagian-bagian awal saya akan ringkaskan secara sederhana, secara lengkap. Adik-adik bisa nanti membacanya di buku untuk mendapatkan gambaran awal sebelum masuk ke materi inti atau pokok yang menjadi penekanan dalam bab ini. Jadi ini penilaian obligasi dan saham. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah memanfaatkan sejumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak akan digunakan segera, sehingga akan lebih efektif jika dana tersebut kita investasikan pada surat berharga. Dalam hal ini tentu prioritasnya adalah obligasi dan saham. Yang pertama, sebagai reminder bagi kita, walaupun semua mungkin sudah tahu, obligasi itu adalah semacam surat bukti bahwa pihak yang menerbitkan obligasi, biasanya perusahaan, pemerintah, kalau di luar negeri ada yang pemerintah daerahnya juga menerbitkan obligasi, itu telah meminjam uang kepada pihak yang memegang sertifikat obligasi. Memang pada waktu awal obligasi itu diterbitkan, tentu perusahaan yang menerbitkan menerima uang dari yang membeli obligasi tersebut. Jadi yang membeli obligasi menyerahkan uang untuk dipinjam perusahaan, lalu yang menyerahkan uang itu akan memperoleh sertifikat obligasi. Itu di titik awal. Namun obligasi itu kan biasanya jatuh temponya cukup lama, bisa 10 tahun, 15 tahun. Nah, sepanjang periode itu tidak harus orang yang membeli obligasi itu memegangnya sampai jatuh tempo. Bisa saja dia menjual kepada pihak lain yang yang mau memiliki obligasi tersebut dan sementara dia melepasnya atau menjualnya karena kemudian dia membutuhkan sejumlah uang untuk membiayai bisnisnya. Jadi yang membeli itu menjual itu bisa dan itu lumrah. Sehingga di dalam definisi ini dikatakan meminjam sejumlah uang kepada pihak yang memegang. Jadi bukan pihak yang membeli obligasi itu di awal, siapapun yang memegang kepada dialah perusahaan itu berhutang, gitu ya. Nah, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli obligasi, tetapi yang paling utama adalah memastikan bahwa obligasi yang kita beli itu aman atau tidak menjadi gagal bayar. Jangan sampai nanti ketika jatuh tempo kita datang ke perusahaan itu ternyata dia tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi obligasi. Itu yang paling fatal. Yang lain yang harus kita perhatikan adalah likuiditasnya. Likuiditas obligasi ini artinya eh,
apakah setiap saat ketika kita membutuhkan uang, obligasi itu ada yang membeli? Karena sebagai sebuah surat berharga yang berdurasi jangka panjang, katakanlah 10 sampai 15 tahun, waktu kita membeli obligasi belum tentu kita bisa memastikan bahwa obligasi itu akan kita pegang sampai jatuh tempo. Bisa saja di tengah-tengah masa periode itu kita menjual ke orang lain. Kepastian bahwa akan ada orang yang membeli itu yang kita sebut dengan likuiditas. Nah, akhirnya itu semua berujung pada reputasi. Reputasi obligasi bisa ditandai dengan peringkat obligasi. Jadi biasanya obligasi itu diberikan peringkat oleh lembaga yang kredibel. Biasanya di Indonesia ada Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Di luar juga banyak itu lembaga pemeringkat. Sampai mereka melabeli atau memberikan kelas kepada obligasi itu, label-labelnya, ya, misalnya di sini eh, ini pemeringkatan yang dipakai oleh Moody's Corporation, perusahaan yang memeringkat obligasi secara internasional. Dia misalnya membagi ada peringkat investasi, ya, jadi itu peringkat yang paling tinggi, artinya obligasi tersebut relatif aman sehingga bisa dijadikan tempat investasi, kira-kira gitu ya. Uh, di sini pun masih dibagi beberapa, ada triple A, ada AA1, AA2, AA3, dan seterusnya turun sampai BAA1 sampai BA3. Ini pemeringkat kode-kodenya dari Moody's-nya, bahwa perusahaan lain yang juga memeringkat menggunakan kode yang lain itu eh, sah-sah saja. Yang penting itu ada keterangan bahwa mana yang lebih tinggi dibanding mana, gitu ya. Lalu kemudian ada peringkat spekulatif, BA1, BA2, nanti bisa dilihat keterangannya makin ke bawah makin buruk atau makin tidak aman perusahaan itu. Ya, sampai di sini. Nah, yang harus saya tekankan dari awal dan harus ada ingat dari awal adalah semakin tinggi peringkat obligasi, artinya dalam konteks ini adalah triple A, ya, karena kan kalau ini kan memang, nah ini triple A, yang ini paling tinggi, ini kan boleh dikatakan paling rendah yang C ya. Makin tinggi ini makin rendah bunganya. Jadi kalau bunga itu boleh dikatakan makin tinggi, makin ke bawah bunganya. Kenapa? Karena obligasi yang bawah kan bisa kita simpulkan lebih buruk. Nah, obligasi yang lebih buruk kalau tidak menjanjikan bunga yang tinggi, siapa yang mau beli? Nah, di sisi yang menjual, makanya mereka ingin obligasinya itu berperingkat tinggi, misalnya triple A, supaya obligasi itu bisa dijual hanya dengan bunga yang rendah, sehingga kewajiban mereka untuk membayar bunga menjadi tidak tinggi. Kira-kira gitu ya. Jadi harus dipahami bahwa hubungannya terbalik. Semakin tinggi kualitas atau peringkat obligasi, maka bunganya akan semakin rendah. Dan itu saya rasa sangat common sense ya, artinya bisa dipahami dengan mudah. Oke, kita coba lihat lanjut. Oke. Nah, berdasarkan hubungannya dengan bunga, ada beberapa kelompok obligasi. Yang pertama adalah obligasi yang diterbitkan tanpa bunga atau pure discount bond. Nah, ini pun dari awal saya berikan penekanan juga. Sesungguhnya tidak ada obligasi yang benar-benar tanpa bunga. Yang ada adalah tidak ada bunga yang tertulis di sertifikat obligasinya. Bukan tidak ada bunga berarti, tapi tidak ada tertulis. Jadi bunga tertulisnya tidak ada. Nanti bagaimana itu diperhitungkan menjadi bunga, nanti kita lihat contoh soalnya. Yang pasti obligasi itu nggak ada dituliskan katakanlah 10% dibayar 2 kali setahun. Seperti nanti yang akan kita lihat di kelompok berikutnya ya, obligasi yang diterbitkan dengan bunga itu ada. Nah, ini obligasi yang diterbitkan tanpa bunga, itu sebenarnya pengertiannya tidak ada bunga yang tertulis di dalam sertifikat obligasinya. Tapi bunganya tetap ada. Nanti akan kita lihat dari contoh, eh, rumus-rumus nanti bisa dibaca ya. Dari contoh 12.1. Mari kita lihat di sini.
Sebuah perusahaan menawarkan suatu obligasi yang akan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang dengan nilai nominal tertulis. Jadi di sertifikat obligasinya tertulis nilai nominal sebesar 100 juta. Suku bunga yang umum berlaku saat ini, jadi artinya suku bunga yang berlaku untuk obligasi sejenis itu. Jadi kira-kira kita harus melihat di sini obligasi itu peringkatnya apa, dan di peringkat itu biasanya tingkat bunga berapa. Kan kira-kira gitu ya logika berpikirnya. Jadi ini adalah suku bunga yang umum berlaku pada saat ini untuk obligasi itu adalah 6%. Apabila saudara berminat untuk membeli obligasi tersebut, maka nilai jual yang layak adalah sebagai berikut. Jadi ini suku bunga yang layak 6%, tapi dia obligasinya tidak dengan bunga di sertifikat obligasinya. Nah, jadi obligasi ini kita hitung pakai prinsip nilai sekarang. Jadi perhitungannya sederhana ini ya. 1 dibagi 1 tambah 6% pangkat 5 karena dia 5 tahun dikali 100 juta. Hasilnya 74.817. Artinya apa? Ini yang penting bagi kita. Artinya adalah obligasi ini memang nominalnya 100 juta. Artinya apa? Arti 100 jutanya dulu, nominalnya dulu, biar nanti clear ya. Tadi di awal saya tidak memberikan penekanan terkait hal itu. Artinya perusahaan yang menerbitkan ini 5 tahun lagi akan membayar 100 juta kepada siapapun yang memegang sertifikat obligasinya. Itu arti dari nilai nominal. Jadi siapapun yang membawa sertifikat obligasinya ke perusahaan, dia akan diberikan uang 100 juta ketika jatuh tempo. Nah, karena ini adalah obligasi yang tanpa bunga tertulis, maka kompensasi bunganya adalah uang yang diserahkan oleh yang membeli obligasi di awal tidaklah 100 juta. Tapi dalam hitungan kita di sini, kalau suku bunga yang umum berlaku untuk obligasi itu adalah 6%, maka obligasi ini hanya layak kita beli 74 juta sekian-sekian. Artinya kalaulah kita yang pembeli obligasinya sampai dan itu kita pegang sampai dengan jatuh tempo, katakanlah kita tidak menjual, kita hanya menyerahkan uang 74.725.817, tetapi perusahaan yang menerbitkan itu sudah terikat hutang ke kita sebesar 100 juta. Jadi kompensasi bunganya walaupun tidak ada bunga tertulis yang dibayarkan per 1 tahun atau per setengah tahun, itu adalah selisihnya ini. Bentar ya. Selisih dari kedua ini yang sekitar 25 juta sekian-sekian. Jadi sederhananya kita meminjam 74.725 tapi nanti dibayar 100. Jadi selisih itu adalah sebenarnya kompensasi bunga. Begitu kira-kira. Jadi itu yang saya berikan tadi penekanan di awal, sesungguhnya tidak ada yang tanpa bunga. Ini hanya eh, dia tidak ada bunga tertulis. Oke, ini ada contoh berikutnya. Dalam kondisi lain, analisis dilakukan adalah dengan fokus pada harga jual yang telah ditetapkan. Misalnya, terdapat suatu obligasi yang diterbitkan tanpa bunga dan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Dengan nilai jatuh tempo 200 juta, obligasi tersebut pada saat ini dijual dengan harga 142.275. Jadi justru kita mau mengambil cara lain. Jika tingkat bunga yang wajar saat itu adalah 8,5, ini tingkat bunga yang wajar saat itu. Tapi kita tidak menggunakannya untuk mendiskonto ya. Nanti kita gunakan untuk memperbandingkan. Jadi berbeda dengan yang di atas. Apakah rekomendasi dapat diberikan atas obligasi tersebut? Mari kita lihat di sini. Ya, 1 ditambah I pangkat 10, ya. 1 ditambah R pangkat 5 ya, sorry. Dikali 200 juta. Supaya hasilnya 142.275, ya, supaya hasilnya ini pertanyaannya adalah berapa ini, kan gitu ya. Nah, ini biasanya memang harus digunakan, diselesaikan dengan penggunaan kalkulator keuangan ataupun bisa menggunakan Excel, ya. Dengan menggunakan bantuan Excel dapat ditentukan bahwa nilai R pada persamaan di atas adalah 7,05%.
Hal ini berarti timbal hasil dari obligasi tersebut adalah 7,05, lebih kecil dari suku bunga yang umum berlaku. Jadi yang umum berlaku untuk obligasi jenis ini 8,5, sementara kalau obligasi yang nilainya 200 juta, itu harus kita bayar 142.275, itu sebenarnya kita cuma diberikan bunga 7,05. Padahal yang umum 8,5. Jadi rekomendasinya adalah obligasi ini nggak usah kita beli karena bunganya terlalu rendah. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke obligasi yang paling umum, obligasi yang diterbitkan dengan bunga. Oke, obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan memang ada bunganya, ya. Jadi ada bunga yang diperoleh oleh orang yang membeli obligasi itu di awal atau orang yang memegang, siapa tahu sudah dijual kemudian. Ya, saya rasa penjelasannya tidak perlu saya ini lagi ya, oh, lebih rinci. Saya akan memberikan penekanan pada titik ini karena ini adalah dasar untuk kita melakukan nanti perhitungannya. Pada obligasi yang diterbitkan dengan bunga tertulis terdapat aliran uang tunai, eh, ada tiga aliran uang tunai. Satu uang kita lihat ini dari satu sisi ya. Pertama, arus kas pada saat awal peminjaman di mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit obligasi. Misalnya kita yang pemberi pinjamannya, kita serahkan uang kepada perusahaan. Itu arus kas di titik awal. Kemudian ada arus kas berikutnya. Arus kas berikutnya ini berarti bukan lagi di penerbitan awal, arus kas pembayaran bunga setiap periode karena nanti perusahaan yang menerbitkan obligasi akan membayar bunga setiap periode, katakanlah per 6 bulan atau per 1 tahun. Nah, itu berarti uang keluar dari perusahaan. Kalau tadi uang masuk bagi perusahaan, ya, uang yang kita serahkan masuk. Atau kalau eh, atau kita lanjut dulu. Yang nomor tiga adalah pembayaran atas jumlah jatuh tempo. Jadi ketika jatuh tempo, perusahaan akan membayar uang ini kepada siapapun yang memegang sertifikat obligasi. Sehingga kalau kita lihat adik-adik dari sisi perusahaan, nomor satu adalah uang masuk bagi mereka, nomor dua dan tiga adalah uang keluar. Kalau kita lihat dari sisi orang yang membeli obligasi, nomor satu adalah uang keluar, nomor dua dan tiga adalah uang masuk. Nah, inti dari perhitungan nilai obligasi dengan menggunakan yang menggunakan bunga adalah jumlah uang keluar dan uang masuk bagi bagi kedua belah pihak itu harus relatif sama. Artinya bagi perusahaan jumlah nomor satu, ya, itu adalah jumlah nomor satu sama dengan 2 tambah 3, gitu ya. Jumlah uang yang masuk ke dia itu sama dengan yang akan dia keluarkan kemudian. Ini kan yang masuk, ini kan yang keluar. Demikian juga bagi kalau dari sudut pandang orang yang meminjamkan, maka satu uang keluar waktu dia membeli obligasinya itu juga harus sama dengan 2 tambah 3, yaitu pembayaran bunga dan jatuh pokok. Pertanyaannya mungkin kalian langsung berpikir, mana mungkin sama, Pak? Ya bisa sama karena yang kita perhitungkan itu adalah nilai sekarangnya, bukan pada nilai nominalnya. Nah, kalau nomor satu tentu sudah nilai sekarang, tapi nomor dua kan harus kita nilai sekarang kan, karena ini kan akan terjadi di masa depan. Apalagi nomor tiga, ini akan terjadi ketika dia jatuh tempo. Nah, itu prinsip yang akan kita pelajari di di bagian berikutnya ini. Misalnya, nanti rumus-rumus ini silahkan dilihat ya. Saya nggak minta kalian untuk menghafal karena ujian pun open book, kalaupun ada ujian open book. Tapi saya memang merencanakan kita akan ujian secara interview. Nah, nanti bisa dilihat rumus-rumus ini. Kita akan coba lihat contoh 12.3. PT Sanobar Motor menerbitkan obligasi senilai 100 juta, bunga tertulisnya adalah 8% pada tanggal 1 Januari 2004. Pembayaran bunga dilakukan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, berarti 2 kali 1 tahun. Saudara sebagai calon investor meminta tingkat bunga efektif 10%. Jadi kita calon investor menyatakan meminta tingkat bunga sebesar 10%. Maka harga jual obligasi ini adalah, mari kita lihat hitung-hitungannya. Jadi bedakan di sini ada dua bunga di sini ya, adik-adik ya. Ada bunga tertulis
yaitu 8%. Ada bunga yang akan kita gunakan sebagai alat untuk menghitung karena kita meyakini obligasi ini sebenarnya harus berada di tingkat 10%. Jadi ini berbeda. Eh, Kalau berbeda gimana Pak? Ya sebenarnya sih boleh saja, nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas investor sebenarnya mengharapkan 10, walaupun dia hanya memberikan 8, ini tetap bisa dijual dengan kondisi tertentu. Oke, mari kita lihat. Nilai jatuh tempo hutang obligasi itu adalah 100 juta, ya. Oke, pada bunga 10%, jadi untuk menilai sekarang kan ini, menghitung NPV-nya jatuh tempo ini, juga nanti menghitung NPV-nya bunga. Ingat adik-adik, yang kita gunakan adalah tingkat bunga efektif yang kita harapkan dari dia. Jadi jangan yang 8%, tapi yang 10. Jadi kita nilai sekarang kan dia dibayar setengah tahunan, nanti boleh pakai financial calculator ataupun boleh pakai financial calculator lah ya. Saya sudah pernah tunjukkan di kelas, bisa diunduh di Google Play atau di iOS. Nah, sehingga dapat nanti faktornya, jadi dapat nanti hitungannya, yang 100 juta ini nilai sekarangnya, ini kan 100 juta nanti akan dibayarkan 5 tahun yang akan datang. Ini nilai sekarangnya adalah 61.391. Oke, sekarang kita harus menghitung juga, kan ada dua aliran, ada tiga aliran uang. Ya, jadi waktu dibeli sudah kita hitung, ini sudah menghitung dua aliran uang ini ya, uang masuk dan uang pokoknya jatuh temponya sudah dihitung. Sekarang tinggal bunga yang mau kita lihat. Akan dibayarkan bunga. Bunganya dibayar berapa? Katanya kan 8% setahun. Ya, saya hapus dulu ini ya. Bunganya kan dibayar 8% satu tahun. Ini 8% satu tahun. Dibayar dua kali setahun. 1 Januari dan eh, 1 Januari dan 1 Juli. Oke. Sehingga kalau dibayar dua kali setahun yang 8% itu berarti jatuhnya 4%. 4% dari 100 juta, maka setiap 6 bulan perusahaan itu akan membayar kepada pemegang obligasinya uang sebanyak 4 juta. Jadi uang untuk menghitung 4 jutanya, yang kita gunakan adalah 8%-nya. Jangan yang 10 untuk menghitung pembayarannya. Karena real yang dia bayar berdasarkan bunga tertulis. Ya, bunga dibayar setengah tahunan. Sudah? Ini akan kita nilai sekarang kan dengan prinsip anuitas. Nanti boleh adik-adik baca atau dengarkan kembali video terkait nilai waktu dari uang. Ini adalah 4 juta yang dibayar sebanyak 10 kali. Ya kan? 5 tahun, masing-masing tahun 2. Jadi 1 Januari 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, dan sebegitu seterusnya. Ini harus kita nilai sekarang kan. Nah, ingat sekali lagi, untuk menilai sekarang kan, kita tetap menggunakan 10%. Jadi di financial calculator kita menggunakan 10%. Jadi 4 juta kali 5 tahun, ya, itu hasilnya adalah 30.886. Nanti dicoba ya hitungan-hitungannya ya supaya nanti lancar. Sehingga ada dua aliran uang yang kita peroleh, ya. Yang 100 juta yang akan jatuh tempo 5 tahun lagi itu adalah nilai sekarangnya 61 juta ditambah dengan pembayaran bunga 30 juta sehingga totalnya obligasi ini sebenarnya nilainya sebesar 92.277.920 atau ini kita sebut dia didiskon 7.722.80 rupiah. Kenapa didiskon? Karena obligasi ini hanya memberikan bunga 8%, padahal sekarang yang wajar adalah 10. Itu jawabannya. Jadi nanti adik-adik boleh coba tes, diganti coba ya, tes sendiri. Kalau misalnya eh, ini 8% tetap, tapi bunganya tidak 10 tapi 6% bunga yang wajar. Nanti kalian akan lihat jumlah ini di atas 100. Nanti hitung ya sendiri, latihan sendiri. Jumlah ini akan di atas 100 sehingga dikatakan bukan diskonto yang didapat tapi premium ya. Oke. Itu coba nanti dilakukan secara mandiri.
Nah, di sisi lain juga bisa kalian coba nanti gimana kalau ini 8, ini juga 8. Nanti obligasi ini dijual tepat 100 juta. Jadi ininya nanti 100 juta. Ininya 92 juta, ini pas 100 juta. Itu kalau dia sama dengan kupon tertulis. Gitu ya. Oke, nanti dicoba-coba ya. Ya, nanti coba-coba itu di situ. Oke. Sekarang kita juga bisa melihat dengan cara atau kacamata yang berbeda. Yang kita lihat atau yang kita cari justru adalah tingkat diskontonya atau tingkat bunga tadi yang yang di atas di contoh sebelumnya kita angka 10% itu. Kalau di soal yang sebelumnya kan itu dikasih tahu 10% tingkat bunga yang umum. Kalau ini tidak, ini justru yang kita cari dia 10%-nya, harga jualnya sudah dikasih tahu. Ini ya. Jadi kalau yang tadi dicari adalah eh, ini dikasih tahu kan? Kalau sekarang tidak, kebalik. Yang dikasih tahu adalah harga jualnya, kita disuruh cari ini. Lalu nanti kita perbandingkan apakah nilai bunga seperti itu layak atau tidak, itu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan menghitung yield to maturity atau YTM. Oke, mari kita lihat contoh 12, rumusnya nanti dibaca ya. Terdapat suatu obligasi yang memiliki masa periode 5 tahun dengan nilai nominal 250 juta. Obligasi tersebut membayar bunga dua kali dalam setahun, bulan Januari dan bulan Juli sebesar 10% per tahun. Obligasi dijual dengan harga 245.750.000. Jadi sudah dikasih tahu. Kira-kira aliran uangnya seperti ada di dalam tabel ini ya. Nah, sekarang kita disuruh mencari apa? Kita disuruh mencari ini. Ini RR ini. Berapa? Ya, ini sama nilainya ya, bukan beda-beda antara tahun pertama tahun berikutnya. Oke. Nah, dengan menggunakan ini ya, itu agak susah menggunakan kalkulator biasa. Jadi ini yang kita lihat dengan menggunakan perhitungan Excel dengan mekanisme yang sama dengan yang disampaikan pada bab 6. Jadi metode trial and error, dan saya sebenarnya tidak merekomendasikan itu. Sebaiknya adik-adik menggunakan financial calculator saja. Maka nilai R itu adalah untuk kasus di atas ya adalah 4,8483 untuk setengah tahun atau sebesar 9,6966 untuk 1 tahun. Nah, apa artinya? Artinya adalah kalau kita merasa 9,6 itu layak karena yang kita yakini sebenarnya bunganya cukup 9, maka belilah obligasi ini. Tapi kalau bunga yang kita harapkan sebanyak 10 lebih, tapi dia cuma ngasih 9,6, ya mungkin kita nggak membeli obligasi ini. Oke, sekali lagi saya menekankan, adik-adik coba nanti menggunakan financial calculator supaya lancar ketika kita nanti ujian. Oke, ujiannya di interview gitu ya. Misalnya saya kasih jumlah bunganya segini, nanti jatuh temponya segini, itu berapa ya nilai R-nya gitu. Kira-kira gitu bisa. Yang sederhana-sederhana lah, namanya juga interview. Nah, kemudian kita masuk pada kategori yang kedua, investasi kedua yang kita bisa pilih, yaitu saham. Kalau tadi kan kita memanfaatkan idle cash untuk eh, apa namanya, dengan membeli obligasi, ini kita membeli saham. Saham itu sebagai reminder saja, walaupun saya yakin bahwa semua kita sudah mengetahui apa itu saham. Saham itu adalah bukti bahwa kita memiliki sejumlah proporsi kepemilikan di perusahaan lain, gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya juga memberikan penekanan ulang. Ini adalah kita membeli saham perusahaan lain. Jadi jangan sampai salah membayangkan ini adalah saham perusahaan kita. Bukan, ini adalah saham perusahaan lain yang kita beli karena tadi yang saya sampaikan di awal ada idle cash yang rasanya akan rugi kalau itu hanya kita simpan dalam bentuk uang kas tunai. Gitu ya. Jadi ini nanti dibaca, saya rasa di mata kuliah pasar modal juga sudah dijelaskan secara konsep, ya. Nah, sekarang bagaimana menilai saham? Nah, ini permasalahannya.
Kalau tadi kita menilai obligasi itu pendekatannya adalah arus kas. Arus kas yang dihasilkan oleh obligasi itu. Baik obligasi yang baik uang keluar maupun uang masuk tinggal kita perbandingkan. Itu kalau obligasi. Sekarang eh, oh ya, kenapa obligasi bisa dihitung seperti itu? Karena arus kas itu memang diatur secara rigid. Ada tanggal jatuh tempo, ada tingkat bunga tertulis, sehingga kita tahu berapa yang akan kita terima per periode tertentu, per 6 bulan, per 1 tahun, itu jelas tertulis. Nah, sifat dasar ini berbeda dengan sifat dasar obligasi, sifat dasar saham. Saham ini tidak punya tanggal jatuh tempo, tidak juga punya kewajiban untuk membayar, katakanlah dividen, ya, yang mirip dengan bunga. Tidak ada satu aturan yang mengatakan bahwa perusahaan harus membagi dividen. Apalagi harus membagi dividen di jumlah tertentu. Nggak ada itu. Sehingga menggunakan dasar itu untuk dasar arus kas, baik jatuh tempo maupun apa namanya dividen, itu tidak mungkin dilakukan dalam menilai saham. Oke? Sehingga kita harus memikirkan cara yang berbeda. Cara yang pertama adalah pendekatan aset atau asset-based approach. Konsep dasarnya adalah kita harus ingat bahwa sesungguhnya saham yang kita punya itu adalah representasi dari aset perusahaan. Jadi perusahaan memiliki sejumlah aset tertentu dan aset itu eh, diwakilkan oleh saham. Nah, ini misalnya. Gimana caranya? Yang pertama metode kapitalisasi kelebihan pendapatan. Ini nggak usah saya bahas banyak karena nanti akan dibahas di bawah agak banyak juga. Intinya adalah dia menghitung eh, potensi pendapatan di masa depan dan dia hitung berapa saat ini nilai kapitalisasinya. Kalau adik-adik lupa apa itu kapitalisasi, kemungkinan waktu di pertemuan awal saya dulu menjelaskan ini di ruang kelas. Mungkin recordingnya nggak ada, coba nanti dibuka lagi di awal. Catatan-catatannya. Yang kedua, metode penyesuaian aset bersih. Nah, ini mungkin lebih gampang ada dipahami karena metode penilaian saham, sorry, bukan. Karena saham sebenarnya adalah nilai perusahaan, maka dihitunglah nilai perusahaan itu berdasarkan asetnya, tapi sudah di-adjust dengan nilai pasar. Karena tidak mungkin kita percaya pada nilai buku sebagai nilai untuk melakukan jual beli perusahaan atau jual beli saham, ya, karena buku itu kan saldo-saldo di buku besar itu tidak 100% menggambarkan nilai pasar, sehingga lebih baik kita melakukan pengecekan ulang atas nilai pasar. Contohnya ini, adik-adik, sebuah perusahaan memiliki ringkasan data sebagai berikut. Hartanya 2 miliar, setelah dihitung nilai wajarnya ternyata 2.750.000.000, hutangnya 750, setelah dihitung ternyata hutang itu nilainya 725, sehingga modalnya berdasarkan neraca atau nilai buku, modal dia adalah 1.250.000.000. Apakah ini boleh kita gunakan sebagai dasar saham? Ya kurang tepat. Yang kita lihat adalah nilai wajar. Nilai wajar perusahaan ini ternyata adalah modal berdasarkan nilai wajar modalnya adalah 2.025.000.000. Jika perusahaan ini menerbitkan apa namanya saham sebanyak 100.000 lembar, jadi kepemilikan yang ini kan saham itu bukti kepemilikan modal ya, modalnya 2.025.000.000, itu diwakilkan dengan 100.000 lembar saham, maka harga per lembar sahamnya adalah 2.025. Ini prinsip sederhananya. Di dunia pasar modal tentu tidak sesederhana itu, tapi dalam tujuan belajar kita melihat itu dulu. Kemudian ada yang namanya pendekatan pasar atau market based approach. Ini lebih konseptual lagi, adik-adik. Jadi ini adalah prinsipnya adalah membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri. Ya, jadi fokus dari pendekatan ini adalah dengan melaksanakan perbandingan antara perusahaan yang sedang dianalisis dengan perusahaan lain yang dianggap telah memiliki harga jual tertentu.
Variabel yang sering dijadikan dasar perbandingan adalah rasio penjualan, rasio ekuitas, rasio perputaran, dan lain sebagainya. Pendekatan ini secara khusus tidak memperhitungkan intangible asset karena dianggap direfleksikan eh, dengan rasio-rasio yang tadi. Perbandingan mari coba kita lihat perbandingan apa saja yang bisa dilakukan. Perbandingan dengan rasio perusahaan terbuka. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio tertentu dari sebuah perusahaan dengan perusahaan terbuka. Jadi kalau kita menganalisis perusahaan kita yang mau kita beli sahamnya, kita bandingkan dengan perusahaan terbuka. Rasio tersebut kemudian ditetapkan terhadap perusahaan yang dianalisis, gitu ya. Lalu ada juga perbandingan dengan perusahaan merger dan akuisisi. Pendekatan ini hampir sama dengan tadi ya, nanti bisa dibaca. Nah, misalnya kita lihat begini. Perhatikan data-data berikut. Jadi misalnya di sini ada beberapa perusahaan, PT Telkom Indonesia, PT Indosat, PT Excelcomindo, PT Bakri Telekom. Dari nama-nama ini, ada langsung tahu bahwa ini adalah industri yang sejenis, ya, industri yang sejenis, perusahaan telekomunikasi. Nah, berdasarkan data di atas dapat diberikan beberapa kesimpulan. Pertama, PE ratio merupakan perbandingan antara laba per saham dengan harga saham. Jadi, dibandingkan antara berapa rupiah laba per lembar saham dengan eh, harga sahamnya, ya. Nanti lihat di analisis rasio juga itu ada. Semakin tinggi rasio tersebut berarti harga saham tersebut relatif jauh lebih besar atau lebih mahal kalau rasionya tinggi. Jadi PE ratio yang tinggi itu sebenarnya identik dengan saham yang kemahalan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan untuk di nomor saham. Oke. Jadi kalau PE ratio tinggi mahal, kira-kira gitu. Sahamnya mahal. Nah, mahalnya harusnya berapa? Ini tidak menjadi concern dari metode ini. Metode ini hanya mencari oh mahal, oh murah gitu ya. Kalau mahal berarti jangan beli, kalau murah berarti beli. Kira-kira seperti itu. Maka saham yang tergolong relatif terlalu mahal dibandingkan saham lainnya adalah Bakri Telekom, ya. Sementara yang paling murah adalah Excelcomindo. Mari kita lihat di sini. PE ratio ya. Berarti yang paling mahal adalah Bakri Telekom ini. Mana dia Bakri? Ah, ini 22. Yang paling murah adalah Excelcomindo. Jadi kalau berdasarkan ini mana yang mau dibeli? Ya Excelcomindo. Tuh, kalau Bakri Telkom itu udah kemahalan. Kira-kira begitu. Oke, nah, kita lihat lagi. Berdasarkan price to book value, eh, ini price to book value membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per saham. Ya, ini juga bisa dilihat di bab analisis laporan keuangan. Hasil rasio ini berarti angka pengali dari nilai buku per lembar saham terhadap harga saham sehingga dapat dikatakan semakin besar nilainya, maka harga saham tersebut relatif mahal. Jika memperhatikan rasio ini, maka saham yang cenderung murah di atas adalah Bakri Telekom. Bayangkan ya, berbeda ya. Di mana harga satu lembar sahamnya lebih kecil dibandingkan nilai bukunya per lembar saham. Sedangkan yang paling mahal adalah PT Telkom karena harga sahamnya 3,85 kali lipat dari nilai bukunya. Kenapa bisa berbeda? Ya, perusahaan yang sama ini berbeda. Itu kompleks penjelasannya. Untuk saat ini yang bisa saya jelaskan kira-kira begini. Bakri Telekom ini memang udah kemahalan ya, berdasarkan price to earning ratio, dan harganya itu sebenarnya sudah turun dari nilai bukunya. Jadi harga saham itu sudah di bawah nilai buku ya. Kalau memang kita pakai kacamata kuda ngelihat, oh yang paling murah adalah yang paling kecil, price to book value-nya seakan-akan kita boleh membeli Bakri Telekom. Tapi tidak sesederhana itu. Boleh saya katakan kesimpulan sementara kita terkait ini, karena ini kan tahun yang berlalu udah lama juga ya datanya. Saya di titik ini saya bisa mengatakan bahwa harga saham memang sudah di bawah nilai buku, justru itu tanda dari tidak produktifnya aset-aset Bakri Telekom. Jadi relatif tidak produktif. Sehingga orang ya walaupun harga sahamnya di bawah nilai buku, artinya nilai bukunya lebih tinggi dari harga saham, itu kan sebenarnya konyol ya. Tapi karena memang nggak jalan sebagai bisnis, ya tetap aja nggak direkomendasikan beli.
ya, dan itu dikonfirmasi oleh price to earning ratio yang sudah kebesaran, ya, artinya saham ini udah terlalu mahal. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada juga pendekatan pendapatan. Itu tadi sudah saya singgung di atas juga. Pendekatan ini didasarkan dari asumsi perusahaan itu akan dapat uang berapa di masa depan. Bahwa perusahaan akan ini ya, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi sehingga memiliki arus kas di masa yang akan datang. Pendekatan ini menghitung pendapatan tersebut dengan mendiskontokan pada tingkat tertentu. Jadi pendapatan yang akan diterima di masa depan itu didiskontokan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Metode kapitalisasi pendapatan, ya saya sudah singgung juga tadi di atas. Adik-adik belajar lagi apa itu pengertian kapitalisasi. Intinya adalah seluruh pendapatan di masa depan itu dinilai sekarangkan dan dikapitalisasi, dianggap jadi modal, ya. Potensial future earning itu dikapitalisasi. Lalu ada analisis diskonto arus kas. Pendekatan ini didasarkan pada bahwa dalam operasional perusahaan akan menghasilkan uang keluar dan uang masuk sebagai dampak dari setiap keputusan yang dibuat. Arus kas tersebut dihitung nilai sekarangnya untuk menentukan prospek bisnis perusahaan yang bersangkutan. Kalau ini perlu diperhatikan adalah penentuan tingkat diskonto yang wajar agar perhitungan yang dilakukan cukup menggambarkan hal yang sebenarnya. Nah, dalam pendekatan pendekatan pendapatan salah satunya adalah menggunakan dividen discounted model. Apa yang dilakukan dalam dividen discounted model? Dalam dividen discounted model, dia mencoba mendekati cara menghitungnya dengan prinsip-prinsip obligasi. Lah kok bisa? Bisanya itu begini. Dia membayangkan bahwa seseorang, ya, yang akan membeli saham saat ini itu menilai sekarang kan berapa obligasi, berapa dividen yang akan dia dapat ditambah dengan berapa nilai sekarang dari seandainya tahun depan dia menjual saham tersebut ke orang lain. Orang lain itu juga begitu, dia menilai sekarang kan dividen yang akan dia peroleh di tahun kedua ditambah kalau dia menjual saham itu di akhir tahun kedua dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, pembayaran bunga di dalam obligasi itu didekati dengan membayangkan pembayaran dividen yang bisa diestimasi. Jadi pembayaran dividen itu diramalkan bisa diestimasi. Dan pembayaran jatuh tempo di dalam obligasi dibayangkan sebagai penjualan saham itu di waktu yang dia pikirkan untuk dijual. Jadi artinya dibuat mirip konsepnya, walaupun nanti nggak bisa seperti itu juga konsep secara langsungnya. Rumus-rumusnya silakan dibaca. Saya tidak akan masuk di situ terlalu dalam, nggak usah dihafal juga. Kita lihat contoh 12.7. PT Sanobar membayar dividen senilai 250 lembar. 250 rupiah per lembar. Analis pasar berkeyakinan bahwa dividen ini akan selalu dibayarkan pada jumlah yang sama. Jadi akan dibayar pada jumlah yang sama, 250 rupiah per lembar, terus gitu ya. Apabila investor menginginkan rate of return dari saham PT Sanobar adalah 15%, jadi yang kita harapkan dari Sanobar ini adalah dia memberikan tingkat keuntungan tahunan 15%, maka harga saham PT Sanobar secara teoritis adalah seperti yang ada dihitung di sini. Ya, 250 dibagi 15% hasilnya 1.666. Artinya kalau di atas ini harganya itu kemahalan, kalau di bawah itu berarti dia masih relatif murah dan bisa dibeli. Nah, sekarang kita eh, masuk ke bagian yang kedua, dividen dengan pertumbuhan konstan. Kalau ini kan tadi dividennya itu dianggap konstan di angka 250 rupiah terus. Kalau yang kasus kedua, ini dianggap bertumbuh konstan, ya, bertumbuh konstan artinya masih ada yang mudah lah, ya, konstan gitu ya, itu mudah. Kalau nanti udah fluktuatif itu lebih rumit, tapi bertumbuh gitu ya. Kita lihat contoh 12.8.
PT Sanobar membayar dividen senilai Rp250 per lembar. Analis pasar berkeyakinan dividen akan bertumbuh sebesar 3%. Ya, 5%, sorry. Apabila investor menginginkan rate of return dari saham PT Sanobar adalah 15%, jadi sama, rate of return-nya sama, tetapi ini dividennya bertumbuh 5%. Rumusnya berubah jadi rumus ini. Ya, um, dividen R dikurang G. Hasilnya 2.500. Logis nggak adik-adik? Bahwa perusahaan yang dividennya bertumbuh dijual lebih mahal. Logis di sini. Ya. Seandainya tingkat pertumbuhan 10% jadi 5.000. Logis nggak? Oh ya, pertumbuhan yang lebih besar nanti sahamnya akan dijual lebih mahal. Kira-kira begitu. Oke. Nanti ini bisa dibaca. Nah, sekarang dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, ini yang agak repot. Jadi dividen itu tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Mari kita lihat contoh 12.9. PT Megah memiliki saham yang dijual di masyarakat dan membayar dividen dengan pertumbuhan 15%. Analis berkeyakinan pertumbuhan dividen ini akan terjadi selama 5 tahun, di mana selanjutnya akan bertumbuh 10%. Anggaplah dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya adalah Rp100, tingkat pengembalian yang diharapkan investor itu adalah 12%. Mari kita lihat. Langkah pertama adalah menghitung nilai sekarang dari dividen 3 tahun pertama yang ditunjukkan dengan tabel berikut. Harus kita hitung dulu, ya. Eh, yang 5 tahun pertama. Dividen yang diharapkan di tahun pertama adalah 115, yaitu 100 ditambah 15% kan. Pertumbuhannya kan 5 tahun pertama. Tahun kedua nanti 15% dari sini. Jadi 132,25. Nanti tahun ketiga 15% dari sini jadi 152 dan seterusnya. Sudah? Nah, ini yang udah kita dapat ini ini kan masih dinilai yang di tahun-tahun itu. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini kan belum nilai sekarang. Maka ini harus kita nilai sekarang kan di sini. Dinilai sekarang kan pakai angka 12%. Nanti hitung ya nilai sekarangnya. Ini totalnya. Jadi inilah total dari 5 tahun pertama. Ya, 542. Oke, kita simpan angka itu. Jadi nilai sekarang dari dividen 5 tahun pertama adalah 542. Nah, sekarang kita akan menghitung dividen yang akan dia peroleh di tahun-tahun ke-6 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, nilai saham pada tahun kelima dapat dihitung. Ingat sekali lagi adik-adik ya, ini tahun kelima. Ya, karena ini kan tahun kelima ke atas. Dapat dihitung dengan cara di tahun kelima, dividennya adalah 201,14, itu diperoleh dari sini, dikali 1,10, karena setelah tahun kelima itu bertumbuhnya 10%. Ya, 0,15% kurang, R kurang G-nya nanti 0,15 kurang 0,10, nanti hasilnya adalah 4.425. Tetapi ingat, ini adalah tahun kelima. Artinya kalau kita mau menghitung nilai sekarang di tahun sekarang, ini belum boleh langsung ditambahkan dengan 542. 542 kan jelas sudah nilai sekarang kan, karena dia 5 tahun ditarik ke tahun nol. Kalau ini kan masih tahun ke-5. Sehingga yang ini harus masih kita nilai sekarang kan, dengan cara eh, NPV biasa, 4.425 dibagi 1,12 pangkat 5. Ya, ini NPV biasa, bukan anuitas. Hasilnya 2.511. Sehingga nilai saham perusahaan ini di tahun sekarang ini udah bisa kita tambahkan. Ya, kita tambahkan antara 2.511 dengan 542 udah bisa kita tambah. Hasilnya nih ya, ini jadi 3.053. Jadi harga saham dari perusahaan ini adalah 353. Sorry, 3.053. Itu harganya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konsep dasar perhitungan obligasi dan saham itu bisa dipahami. Tetapi tentunya begini, tentunya adalah ini adalah konsep dasar. Jangan pernah berasumsi bahwa dengan memahami cara perhitungan ini kita
udah bisa membeli saham secara mudah gitu ya, udah pasti untung, itu enggak, itu terlalu jauh. Ini masih konsep dasar. Demikian, nanti silakan soal-soalnya dilatihkan dan nanti kita akan buat pertemuan untuk diskusi dan juga eh, latihan mengerjakan soal. Dan kalau dalam proses itu ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di grup WA. Terima kasih, selamat belajar.